Leka terduduk di sebuah kursi taman yang ada di halaman samping rumah, seraya membaca sebuah novel. Matanya mungkin membaca kalimat demi kalimat dalam buku tersebut, tetapi hatinya sama sekali tak menghayati cerita dan malah berkelana entah kemana. Dihembuskannya nafas dengan kasar, lalu menutup buku di tangan. Ia menengadah, menaikkan pandangan ke arah langit yang tampak biru siang itu. Tidak, dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Leka tak mau rumah tangganya berantakan hanya karena memelihara pikiran negatif akan masa lalu suaminya. Niko memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut di masa lalu, dan bukankah Leka yang menjadi alasan lelaki itu? Jika mereka bertemu bukan dengan status paman keponakan, bisa dipastikan cerita masa lalu Niko pun akan lain. Suara derap langkah yang terdengar dari arah samping membuat Leka keluar dari lamunannya. Dia baru akan menoleh saat tiba-tiba Niko rupanya telah berdiri di hadapannya, membuat Leka kembali mendongak untuk menatap lelaki itu sekilas. "Kamu tahu hal apa yang paling kubenci?" tanya Niko seraya menatap Leka dengan lekat. Leka melarikan pandangan ke arah lain dan menggeleng. "Aku nggak tahu. Melihatmu berwajah murung, melihatmu menangis, dan saat kamu nggak mau menatapku, aku membenci semua itu, Leka." Leka sedikit terhenyak. Dia melipat bibir sebab tak tahu jawaban apa yang harus dia lontarkan. Untuk sesaat, suasana di antara keduanya diliputi keheningan. Namun tatapan Niko tak sedetik pun lepas dari Leka yang masih tak mau menatapnya. Sejak 10 menit yang lalu Niko berdiri di dekat pilar sambil memperhatikan Leka yang tampak sendu. Sedut hatinya terasa nyeri saat menyadari bahwa dirinya lah penyebab Leka menjadi murung. Niko mengeluarkan tangannya dari belakang punggung dengan mengulurkan sebuah buket bunga ke hadapan Leka, membuat perempuan itu terkejut dan refleks menatap bunga tersebut dengan tatapan sulit terbaca. "Aku tahu caraku meminta maaf sangat mainstream, tapi caraku ini nggak mengurangi ketulusanku yang ingin berbaikan denganmu, sayang." Niko tersenyum lembut, lalu berjongkok di depan Leka. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Leka terkejut. "Bangunlah, nggak seharusnya kamu berlutut di depanku." Akan tetapi Niko tak menghiraukan. Dengan tetap menatap Leka, dia berkata tulus, "Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menerimaku dan masa laluku, Leka? Aku nggak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memberi seluruh masa depanku untuk kamu." Leka terdiam. Tanpa sadar matanya bergerak menatap mata Niko yang tersirat ketulusan dan kesungguhan dalam iris hazel tersebut. "Apa kamu gak bisa menilai seberapa besar cintaku dari sikap yang aku lakukan untuk kamu?" tanya Niko ingin tahu. "Atau apa aku kurang menunjukkannya padamu?" Leka menggeleng pelan. Bahkan dalam setiap sikap Niko yang ditunjukkan padanya, Leka bisa merasakan cinta di dalamnya. "Lalu, kenapa masih meragukanku hanya karena masa laluku yang buruk?" Sebelah tangan Niko menggenggam tangan Leka dan meremas-remasnya dengan lembut. "Ayo kita baikan. Aku bisa memastikan hanya kamu yang memiliki hatiku, bahkan dari dulu dan selamanya. Hanya kamu. Aku berjanji di masa depan gak akan pernah membuatmu meneteskan air mata, walau hanya setetes. Percayalah padaku, Leka," ujar Niko penuh kelembutan. Genangan di sudut mata Leka membuat pandangannya memburam. Dadanya bergemuruh oleh perasaan haru yang entah dari mana datangnya kini menempati seluruh ruang hatinya. Leka terenyuh oleh sikap Niko hingga perlahan tangannya bergerak menerima bunga di hadapannya sebagai pertanda bahwa dirinya mau berbaikan dengan sang suami. Melihat hal itu terang saja, hati Niko membuncah bahagia terbukti dari senyuman lebar yang terukir di bibirnya dengan binar bahagia di mata. "Apa aku terlalu kekanak-kanakan?" Suara Leka parau. Sangat kekanakan," ungkap
ungkap Niko dengan jujur, diiringi kekehan kecil, sebelum akhirnya dia duduk di samping Leka dan mendekap tubuh mungil itu dengan erat. Bibir Leka mengerut atas jawaban jujur tersebut. Apa kamu menyesal telah mencintai dan menikahi perempuan yang kekanakan sepertiku? Sama sekali tidak, tegas Niko sembari mengelus punggung Leka. Dia mendaratkan kecupan di puncak kepala Leka berkali-kali. Bodoh kalau sampai aku menyesalinya sayang, karena tujuanku dari dulu hanya kamu. Leka tersenyum kecil sembari membalas dekapan itu setelah meletakkan bunga di sampingnya. Kemudian berkata dengan suara pelan, aku berjanji gak akan mempermasalahkan masa lalu kamu lagi. Aku akan berusaha berdamai dan menerimanya, karena aku tahu yang kubutuhkan adalah kamu yang sekarang dan di masa depan, bukan masa lalu kamu. Dan yang terpenting, hati kamu adalah milikku. Hati Niko bergetar mendengarnya. Dia melepaskan pelukannya dan menangkup pipi Leka dengan kedua tangan. Percaya padaku, aku hanya milikmu dan aku gak akan pernah mengkhianatimu. Ingat itu baik-baik. Aku akan menghukummu karena sudah marah padaku. Nafas Niko terengah-engah sambil menempelkan dahi mereka. Dihukum? Kenapa? Apa aku salah? Iya, kamu harus dihukum sayang. Terimalah hukumanku. Aku akan terus menempelimu, memberimu setiap pagi, mengabulkan apapun keinginan kamu dan membuatmu jatuh cinta padaku setiap hari. Itulah hukuman seumur hidup dariku. Semburat kemerahan tiba-tiba menyembul di pipi Leka. Kalau hukumannya seperti itu sih, mana mau dia menolak. Leka tak punya kesempatan untuk berbicara karena saat itu Niko kembali membungkam mulutnya dengan mesra. Sepasang burung merpati di sebuah dahan pohon menyaksikan aktivitas romantis tersebut. Sepertinya mereka cemburu melihat dua manusia yang romantisnya melebihi keromantisan mereka, karena selama ini mereka dikenal sebagai burung romantis dan setia pada pasangannya. Niko membawa Leka masuk ke dalam rumah 10 menit setelahnya. Saat sedang berjalan terdengar suara notifikasi ponsel dari saku celana Niko dan menampilkan nama Ervin di dalam layar. Niko segera membuka pesan tersebut sambil merangkul bahu Leka. Nick, aku melihat Jerry di supermarket. Sekarang aku sedang mengikuti taksi yang dia tumpangi. Kalau kamu mau bertemu dia, ikutilah aku sekarang. Lokasinya akan aku share. Ada apa ya? Leka mengerutkan kening saat melihat Niko tampak menimbang-nimbang sesuatu. Niko berpikir sejenak. Mereka baru saja berbaikan. Rasanya Niko sangat berat untuk meninggalkan Leka. Lebih tepatnya khawatir Leka akan kembali marah karena hal itu pasti berhubungan dengan Valerie. Tetapi di sisi lain, ini kesempatan yang baik untuk bertemu Jerry. Enggak apa-apa. Ayo kita Kalimat Niko terhenti saat Leka tiba-tiba merampas ponselnya. Sejenak Leka membaca pesan tersebut dan akhirnya dia mengerti apa yang membuat Niko tampak ragu. Leka lantas mengembalikan ponselnya pada Niko. Pergilah. Leka tersenyum. Gak perlu sayang. Niko menarik Leka untuk duduk di sofa, tapi langkahnya kembali terhenti saat Leka menahannya. Pergilah, aku gak apa-apa. Temui Jerry dan bilang sama dia bahwa Adit lagi sakit dan membutuhkan sosok ayah, ujar Leka meyakinkan. Niko menatap Leka dengan dekat. Kamu yakin? Leka mengangguk yakin. Aku gak mau kamu mengesampingkan rasa empati kamu sama anak itu hanya gara-gara aku marah semalam. Pergilah, aku gak apa-apa. Sekali lagi, Leka berusaha meyakinkan Niko. Niko melajukan mobilnya ke arah jalanan yang tak terlalu luas. Google Map di ponselnya menunjukkan jika lokasi Ervin masih 3 km lagi dari tempatnya saat ini. Vin, kamu yakin yang kamu lihat itu Jerry? Tanya Niko sekali lagi. Pasalnya dia tak percaya Jerry akan tinggal di tempat yang jauh dari keramaian kota. Yakinlah Nick, kalau nggak yakin mana mungkin aku mengikuti dia sampai sini. Cepatlah, dia sudah masuk ke dalam rumah. Tapi kayaknya ada sesuatu terjadi dengan dia. Kening Niko berkerut dalam.
Maksudmu, penampilannya sangat jauh dari setahun yang lalu. Kurus sekarang, bro. Penampilan seseorang memang bisa berubah dari waktu ke waktu, Vin. Nico memutar kemudi ke arah kanan sesuai petunjuk dari suara wanita di dalam ponselnya. Hingga tak lama kemudian laju kendaraan Nico berhenti di belakang mobil Ervin. Dia mematikan mesin dan segera keluar mendekati sahabatnya yang juga baru keluar dari dalam mobil. Di mana rumahnya? Ervin menunjuk sebuah rumah di sebelah kanan Nico. Sesuai dugaan Ervin, Nico tampak begitu terkejut melihat rumah kecil dan tua yang terpampang di depan matanya. "Kamu serius?" tanya Nico tak yakin. "Kenapa bisa dia tinggal di rumah seperti ini?" "Entahlah, lebih baik kita tanya langsung." Nico mengangguk mengiyakan, kemudian masuk ke halaman rumah tersebut. Entah apa yang terjadi dengan Jerry sampai-sampai harus tinggal di rumah kumuh seperti ini. Ervin mengetuk pintu berkali-kali dan tak lama kemudian pintu terbuka dari dalam. Sosok Jerry muncul sesaat setelah daun pintu terbuka lebar. Benar kata Ervin, Jerry terlihat kurus dan wajahnya pun tampak kurang segar. Keterkejutan nampak jelas di wajah Jerry, apalagi ketika matanya tertuju pada Nico. "Kalian sedang apa di sini?" tanya Jerry dengan suara dingin. Alih-alih menjawab, Nico malah balik bertanya, "Lama tidak bertemu, Jer. Bagaimana kabarmu?" "Menurutmu?" Nico mengedikkan bahu dengan santai. "Not good. By the way, apa kamu tinggal di sini? Kenapa?" cecarnya ingin tahu. Jerry mendengus kasar dan hendak menutup pintu, tetapi Ervin dengan mudah menahan pintunya agar tetap terbuka. Lalu tanpa aba-aba, Ervin dan Nico menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalamnya tampak berantakan, debu-debu menempel di atas benda yang ada di sana, seolah tak pernah ada yang membersihkan. Cahaya matahari pun hanya masuk melalui satu buah jendela. Benar-benar mengenaskan. "Keluar dari sini sekarang juga," seru Jerry marah. Nico dan Ervin tak memperdulikan suara Jerry. "Ternyata kamu masih suka membuat game." Mata Nico menyusuri 3 komputer berbeda yang tampak menyala dan menampilkan coding-coding yang sudah sangat Nico hafal. Kesabaran Jerry habis dan secara paksa mendorong kedua lelaki itu pergi dari hadapannya. Namun usahanya sia-sia. "Kenapa, Jer? Kamu terlihat berbeda dari setahun yang lalu saat terakhir kali kita bertemu." Ervin menatap Jerry dengan tatapan tajam. "Kenapa sekarang malah mengusir kami, seolah-olah kami ini adalah musuhmu, padahal kedatangan kami ke sini dengan maksud baik." Jerry mendengus kasar, lalu mengambil minuman kaleng dari atas meja dan menenggaknya. "Karena aku tidak ingin melihat kalian." Nico dan Ervin saling berpandangan sesaat. Mereka merasakan keanehan dalam sikap Jerry, seperti ingin menghindari mereka atau bahkan dunia luar. "Pulanglah, anakmu sakit. Dia harus segera mendapat donor hati untuk menggantikan hatinya yang telah rusak," ujar Nico bersedekap dada. Jerry tampak sangat terkejut. Wajahnya terangkat dan menatap Nico dengan dingin. "Jangan bicara omong kosong. Dia hidup tenang dengan Valerie. Jadi kamu gak percaya? Kalau begitu, bagaimana dengan ini?" Nico menunjukkan beberapa foto Adit di ponselnya pada Jerry. "Dia sedang kritis dan membutuhkanmu untuk jadi penguat dia dan Valerie." Kepalan tangan Jerry bergetar melihat foto putranya tengah terbaring lemah. Sebagai seorang ayah, dia merasa gagal merawat anaknya. Bukan hanya menelantarkan, tetapi juga tak memperdulikan kesehatan Adit selama ini. Ervin mendekat, menepuk bahu Jerry. "Kenapa kamu meninggalkan mereka selama itu?" tanya Ervin. Jerry tak menjawab, dia malah berkata akan hal lain. "Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan anakku?" 600 juta, jawab Nico dengan cepat. Jerry kembali terkejut. 600 juta? Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Pekerjaannya hanya sebagai programmer, tak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu dekat. "Tapi kamu gak perlu khawatir terkait biaya. Kamu cukup datang dan temani mereka." Nico mengeluarkan secarik kertas berisi nama rumah sakit lengkap dengan nomor ruang rawat Adit. Jerry mengambil kertas tersebut
dan menatapnya dengan nanar. Aku nggak pantas menemui mereka. Aku adalah ayah dan suami yang tidak berguna. Lagi Ervin dan Niko saling bersitatap selama sekian detik. Apa karena kamu menelantarkan mereka? Tanya Ervin dengan nada sinis. Kamu memang ayah terburuk, Jer. Ervin berkata sarkas, bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar Jerry menyadari kesalahannya. Jerry menjambak rambutnya dengan kasar. Ervin benar, dia adalah ayah yang paling buruk. Sejujurnya saat ini, Jerry merasakan malu saat bersitatap dengan Niko. Kalian mau tahu alasanku meninggalkan mereka? Tanya Jerry. Aku ODHA. What? Ervin terperanjat, begitupun dengan Niko. Men, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Makanya aku pergi meninggalkan mereka setahun yang lalu karena Valerie pasti akan membenciku. Kepala Jerry sedikit tertunduk. Aku juga tidak pantas dipanggil ayah oleh Adit. Tapi bukan begini caranya, Jer, seru Niko. Penyakit kamu seharusnya nggak jadi alasan untuk meninggalkan anakmu. Jerry menghela nafas panjang. Aku memang bodoh, desahnya. Ketiganya lantas hening beberapa saat sebelum akhirnya Jerry memberitahu bahwa dia terkena virus HIV sejak 1 tahun yang lalu. Setelah menikah, Jerry masih bermain dengan wanita lain di belakang Valerie. Maka dari itu Jerry pergi karena tidak ingin menyakiti Valerie juga anaknya. Sebaiknya kamu segera menikah dan setia pada satu wanita, nasihat Niko pada Ervin sebelum mereka masuk ke dalam mobil masing-masing. Niko melajukan kendaraannya menuju rumah. Valerie tiba-tiba menelponnya, tapi Niko mengabaikannya kali ini. Namun deringan panjang itu tak mau berhenti dan masuk berkali-kali, membuat Niko akhirnya mengangkatnya. Ada apa, Val? Tanya Niko setelah menempelkan headset di sebelah telinga. Nick, lagi di mana? Kamu bisa kesini? Adit semakin menurun kondisinya, Nick. Terdengar isak tangis Valerie dengan pelan. Niko terdiam sesaat. Maaf, Val, aku tidak bisa datang. Kedatanganku nggak akan banyak membantu. Percayakan saja pada dokter. Tapi aku sedang mengemudi, jadi aku tutup teleponnya sekarang. Pungkas Niko sebelum memutus sambungan secara sepihak. Niko baru akan meletakkan ponsel, tapi ia urungkan ketika teringat dengan istrinya. Bibirnya mengulas senyum sembari menekan angka 1 cukup lama, dan panggilan pun tersambung ke nomor Leka. Halo, sapa Leka. Senyum Niko kian merekah mendengar suara lembut yang mengalun indah di gendang telinganya. Halo Yang, ada apa? Nggak ada apa-apa. Lah terus mau ngapain telepon? Mobil Niko berhenti saat lampu lalu lintas berubah merah. Dia bersandar punggung sembari membayangkan wajah Leka yang tampak kebingungan. Aku rindu, ucap Niko lembut. Ia tak berbohong, rasa itu benar-benar melingkupi hatinya saat ini. Gombal, baru juga 5 jam pisah. Terdengar kekehan dari seberang, saling bersahutan dengan ocehan Feli yang tak terdengar jelas. Apapun yang keluar dari mulutku bukan gombal semata, sayang. Aku berbicara jujur. Iya, baiklah, aku percaya. So you only miss me or my everything. I miss everything about you. Niko tersenyum, meski Leka tak mungkin melihatnya saat ini. Ia bahkan tertawa saat mendengar gelak tawa Leka. Untuk beberapa saat, keduanya menghabiskan waktu untuk berbicara hal-hal yang tidak penting. Bagi Niko, apapun topik pembicaraan mereka, meskipun hanya pembicaraan ODGJ yang barusan Niko lihat di pinggir jalan saja, selalu terasa menyenangkan. Niko bahkan tak pernah berpikir akan seperti apa jadinya hidup dia jika tak mendengar suara perempuan itu barang sehari saja.